Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Academy Genius Swordmaster. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita dari manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan hasil dari perang besar yang terjadi antara umat manusia melawan monster Titan raksasa. Nampak hanya ada satu manusia yang masih bertahan hidup di sana, dan semua rekan-rekannya telah mati. Tiba-tiba pria itu mendengar suara dari monster raksasa itu di sana. "Tidak kusangka ada manusia sekuat dirimu," ucap suara itu memuji pria tersebut. Lelaki itu pun menyebut monster itu dengan sebutan bajingan, dan dia nampak sangat marah. Memang benar, saat ini dia sedang berada di atas tubuh dari monster Titan tersebut. Monster itu adalah sang raksasa yang bernama Ahayut. Setelah ia menampakkan diri di Kekaisaran 20 hari yang lalu, dia menyerang dan mengacaukan dunia manusia tanpa alasan yang diketahui oleh para prajurit. Pria yang bernama Hanan itu berkata, "Gara-gara kalian para raksasa, setengah dari kerajaan ini berubah menjadi kuburan. Kenapa kau masih hidup hingga saat ini?" ucap pria itu. Monster itu kemudian menjawab, "Tenang saja, aku sebentar lagi akan mati," ucapnya. Hanan kemudian menjelaskan kepada Titan itu bahwa dua Titan lainnya juga telah lebih dulu mati daripada Titan yang ada di hadapannya saat ini. Satu monster telah berubah menjadi Titan panggang karena terkena serangan api dari Red Dragon, dan yang satunya lagi telah disegel selama-lamanya oleh Paktua bernama Lorehun. Dan sekarang hanya tinggal dirimu seorang. Apakah kau paham? Ucap Hanan kepada monster itu di sana. Monster tersebut menjelaskan kepada Hanan, seandainya Hanan menyadari kemampuannya lebih awal dan berlatih dengan serius, maka Hanan pasti akan menjadi halangan besar bagi tujuan para Titan di dunia manusia. Monster itu terus saja berbicara dan menyebut kalau dunia manusia akan segera berakhir dan diambil alih oleh bangsa raksasa. Tak ingin mendengar ocehan yang tak jelas dari monster itu, Hanan langsung mengeksekusinya dengan pedang yang ada di tangannya. Seketika itu juga, kepala dari Titan itu langsung terpenggal. Hanan nampak menghela nafasnya. Ia memikirkan orang-orang yang gagal ia lindungi. Dia berpikir bagaimana cara untuk mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Namun semua itu sudah terjadi, dan Hanan sangat menyesalkan kenapa semua rekan-rekannya mengikutinya ke medan perang. Hanan bertanya-tanya, kenapa para Titan itu bisa menangkis serangan pedang terkuat dari Kekaisaran? Dan kenapa hanya pedangnya saja yang mempan terhadap para monster itu? Putus asa dan rasa frustasi menyelimuti Hanan yang menjadi satu-satunya prajurit yang masih hidup di medan tempur. Akan tetapi apa yang terjadi? Hanan mendengar suara dari seseorang lewat telepati. Dia kemudian berjalan dan menuju sumber suara itu. Rupanya komandan tertinggi pasukan kerajaan yang bernama Adisan masih hidup. Meski lengan kanannya sudah terputus akibat pertarungan, akan tetapi Adisan masih sadar di sana. Wanita itu bertanya apakah Titan Ahayut sudah mati. Hanan pun menyampaikan kebenaran bahwa musuh mereka telah berhasil dibunuh olehnya, dan mayatnya tidak terlalu nampak dari tempat mereka saat ini. Sungguh informasi tersebut membuat Adisan merasa terharu dan sangat berterima kasih kepada Hanan. Hanan kemudian menyampaikan permintaannya. Dia meminta agar komandannya itu mengurus jasad dari rekan-rekannya
dan melakukan pemakaman yang layak bagi rekan-rekannya. Adisan bertanya, kenapa tidak Honan saja yang mengurusnya sendiri? Tiba-tiba Honan batuk dan mengeluarkan darah. Honan berkata, aku bisa mati kapan saja, dan aku merasa sebentar lagi akan segera menyusul mereka ke negeri akhirat, ucap Honan. Adisan bertanya, jika seandainya Honan bisa bertahan hidup, apa yang mau dilakukan olehnya? Tentu saja ada banyak hal yang ingin ia lakukan kembali, tapi ada satu hal yang benar-benar ia pikirkan hingga sekarang ini, yaitu ingin masuk ke dalam akademi. Kenapa dia memikirkan itu? Karena perkataan Titan sebelum dia mati. Dia menyebut kalau Honan bisa saja menjadi penyelamat dunia, andaikan dia belajar dan mengasah kemampuannya di akademi. Dan juga itu merupakan permintaan sang kakak yang menginginkan adiknya itu masuk ke akademi. Akan tetapi, itu semua sudah tak mungkin lagi, karena Honan merasa sebentar lagi ia akan segera bergabung dengan keluarganya di negeri akhirat. Tiba-tiba hujan dan badai yang terjadi di sana berhenti dan membuat mereka bingung dengan kejadian itu. Sesuatu yang mengerikan kemudian muncul di atas mereka. Betapa terkejutnya Adisan dan juga Honan melihat pemimpin dari Titan dengan 8 sayap di punggungnya muncul di atas mereka beserta dengan rombongan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Adisan sangat frustasi dan putus asa melihat kenyataan ini. Dia mengira 3 Titan sebelumnya adalah monster terakhir yang menyerang kerajaan. Honan memanggil Adisan dan memintanya untuk segera bangkit. Honan meminta Adisan untuk melemparnya ke atas sana dengan skill magicnya, karena Honan tak bisa menebas para monster itu dari bawah sini. Meski terlihat mustahil untuk menang, akan tetapi Honan tidak akan berdiam diri dan menerima kematiannya begitu saja. Bahkan jika aku mati, aku harus tetap memberikan perlawanan kepada mereka yang menyerang manusia, ucap Honan sambil menghunuskan pedangnya. Adisan terkejut, pria itu tak menyerah meski situasi seperti ini. Benar-benar Honan adalah pria sejati. Adisan kemudian menepuk pundaknya dan melakukan sesuatu terhadap Honan. Adisan memasukkan sesuatu ke dalam mulut Honan seperti bola cahaya yang masuk ke mulut Honan. Honan merasa kalau telinganya tak bisa mendengar apapun lagi di sana. Ternyata itu adalah bola magic yang dapat mengirim seseorang kembali ke masa lalu untuk mengubah kehancuran dunia manusia. Adisan mendapatkan kekuatan itu secara tiba-tiba dan dia bisa kembali ke masa lalu sebanyak 4 kali. Ia sudah 3 kali melakukan regresi, namun dia selalu gagal untuk menyelamatkan dunia. Oleh karena itulah, dia mempercayakan tugasnya kali ini kepada Honan yang ia percayai sebagai penyelamat dunia yang akan datang. Para Titan menyerang mereka berdua dengan skillnya. Dan boom! Terjadi ledakan dahsyat di sana. Tiba-tiba Honan membuka matanya dan kini dia sudah berada di suatu tempat yang ia kenali. Dia tersadar di kota asalnya, yaitu kota Nimbuten. Honan masih tak percaya apakah ini memang benar ia telah kembali ke masa lalu. Cerita kemudian berlanjut. Siapa sangka ternyata apa yang dikatakan oleh Komandan Adisan memang benar. 3 kali melakukan regresi ke masa lalu. Itulah yang membuat dirinya berhasil menjadi komandan tertinggi di Kekaisaran. Ia berpesan jika Honan ingin masuk ke akademi, maka masuklah ke Akademi Pilion. Di sana penuh dengan orang yang sangat hebat. Adisan meyakini di sana Honan akan bisa berkembang dengan sangat baik. Honan menghempaskan kepalanya ke pohon sambil berkata, "Jika ini adalah mimpi, cepat bangunkan aku," ucapnya. Honan kemudian menyadari jika ini adalah masa lalunya, maka dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Ia mengambil sebilah ranting, lalu kemudian berlari menuju pulang ke rumahnya. Saat dalam perjalanan menuju rumahnya, ia kemudian melihat seorang lelaki yang sedang digantung di atas pohon dan mendapat perlakuan tidak baik di sana. Honan sungguh tidak menyangka
Orang-orang itu tidak berubah juga sejak dulu. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata anak laki-laki itu tidak digantung menggunakan tali, melainkan dengan menggunakan sihir magic. Tentu saja orang dengan kekuatan itu sangat langka dan sangat berguna di medan pertarungan. Ya, skill itu berasal dari seorang wanita berambut pink di sana. Wanita itu sangat mengkhawatirkan anak lelaki yang ia gantung. Namun dirinya terpaksa melakukan itu semua karena diperintahkan oleh para gangster jahat. Gangster itu ingin merampas semua uang yang dimiliki oleh anak itu. Meski laki-laki tersebut telah menjelaskan kalau dia sangat membutuhkan uangnya untuk pengobatan sang ibu, akan tetapi ketua gangster itu tetap meminta uangnya. Bahkan dia memukuli anak laki-laki itu di sana. Ketua gangster itu kemudian meminta wanita tersebut untuk mengangkat lelaki tersebut lebih tinggi lagi hingga ke puncak pohon. Wanita itu menolaknya karena kalau gagal, maka nyawa anak itu akan berada dalam bahaya. Akan tetapi, ketua gangster tersebut tetap memaksa dan mengancam wanita yang bernama Estelle itu di sana. Estelle kemudian merasa ketakutan dan terpaksa harus melakukan perintah dari lelaki tersebut. Hanan kemudian muncul di sana dan memukul punggung Estelle. Setelah Hanan memukul Estelle, anak lelaki yang tergantung itu pun kemudian jatuh ke tanah. Tentu saja pria berambut kuning tersebut sangat marah dan mulai mengancam Estelle di sana. Saat itu juga Hanan kemudian mengajaknya bicara. Dia bertanya tentang kekuatan magic telekinesis yang dikuasai oleh Estelle. Sungguh kekuatan itu sangat mengesankannya. Bahkan Estelle sudah menguasainya sejak kecil. Kekuatan telekinesis itu sangat berguna dalam medan perang nanti melawan para Titan. Pria berambut kuning kemudian mengeluarkan pedangnya. Dia sangat marah karena Hanan dan Estelle mengabaikan dirinya yang sejak tadi memerintahkan sesuatu kepada Estelle. Dengan cepat pria itu kemudian bergerak menyerang Hanan dengan pedang di tangannya. Pedang itu rupanya benar-benar pedang sungguhan. Dengan sangat mudah Hanan berhasil menghindari serangan tersebut tanpa melakukan usaha yang keras sedikit pun. Meski tubuhnya saat ini lebih muda, namun keahliannya dalam bertarung masih ada dalam dirinya. Semua skill dan kemampuan saat ia menjadi prajurit kekaisaran masih ada di dalam ingatan kepalanya. Ketua gangster itu berkata, "Kau beruntung, aku berniat membuatmu cacat seumur hidup," ucapnya. Dia kemudian meminta Hanan untuk segera berlutut dan meminta ampun kepadanya. Bahkan ia mengancam Hanan akan kehilangan kedua tangannya jika tidak berlutut di hadapannya. Tak sampai di situ saja, ketua gangster itu berkata hal-hal yang kotor tentang kakak perempuannya Hanan. Hanan yang sangat marah kemudian menebas pria itu dengan sebilah ranting di tangannya. Akan tetapi, telinga pria itu tetap terpenggal meski hanya ditebas dengan ranting kayu. Seketika itu juga pria itu langsung berteriak kesakitan. Rekan-rekannya bahkan tidak berani mendekatinya saat terluka di bagian telinganya. Hanan sangat marah karena pria itu sudah melecehkan kakak perempuannya. Hanan bertanya, "Apakah kau ingin mati?" ucapnya kepada pria itu dengan tegas. Situasi dan kondisi di sana semakin menegangkan. Mereka nampak bingung. Bagaimana mungkin Hanan memotong telinga bos mereka hanya dengan sebilah ranting saja? Hanan mempersilahkan mereka untuk segera pergi dari sana. Karena jika tidak, maka Hanan mengancam mereka akan melakukan hal yang sama dengan bos mereka. Sebelum mereka semua pergi, Hanan meminta agar gangster itu meninggalkan semua uang yang telah mereka rampok dari orang-orang. Singkat cerita, uang itu pun kemudian dikembalikan kepada bocah lelaki yang mereka gantung sebelumnya. Uang itu bahkan lebih banyak dari yang mereka ambil darinya. Akan tetapi, Hanan memang memberikan seluruhnya kepada bocah itu untuk digunakan merawat sang ibu. Estelle yang merasa bersalah kemudian menghampirinya dan meminta maaf atas kejadian yang melibatkan dirinya tadi.
Beruntung pria itu sangat baik dan telah memaafkan Asela dengan senang hati. Lelaki tersebut kemudian pamit pergi meninggalkan mereka di sana. Hanan juga akan segera pergi. Namun sebelum mereka berpisah, dia kemudian berpesan kepada Asela bahwa dia akan menemuinya lagi dalam waktu 4 hari di tempat itu juga. Sampai di sini, Asela masih bingung kenapa Hanan mengajaknya untuk bertemu kembali dalam 4 hari. Beberapa saat kemudian, Hanan kini sudah sampai di rumahnya. Saat ia berpikir dan berbalik badan karena malu masuk ke dalam rumah, kakaknya kemudian membuka pintu dan memanggil sang adik. Di kehidupannya sebelumnya, Hanan selalu berpikir dan berhayal untuk bertemu dengan kakaknya. Dan keinginan itu akhirnya terwujud karena dirinya yang kembali ke masa lalu. Betapa senangnya sang kakak melihat adiknya pulang dan membawakan bunga untuknya. Saat ini umur kakaknya berusia 22 tahun. Ada waktu sekitar 10 tahun lagi sampai para titan itu datang menginvasi bumi. Untuk bisa melindungi kakaknya dan juga manusia, Hanan ingin masuk ke dalam akademi. Sang kakak sangat senang karena adiknya telah berminat untuk masuk ke dalam akademi. Dirinya bahkan telah menyiapkan uang untuk memasukkan adiknya ke dalam akademi. Kakaknya Hanan menabung uang sedikit demi sedikit dan uang itu memang dipersiapkan olehnya untuk biaya pendidikan sang adik. Akhirnya Hanan kembali merasakan kebahagiaan berkumpul dengan sang kakak. Akademi Pilion adalah sekolah milik kekaisaran yang terbaik. Dengan adanya guru-guru terbaik di sana, sampai-sampai akademi itu disebut sebagai pabriknya para pahlawan di masa depan. Tempat yang bagus sesuai dengan biaya yang sangat mahal untuk bisa belajar di sana. Hanan kemudian telah ditunggu oleh seseorang di sana. Rupanya Asela yang telah menunggunya sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya. Hanan meminta wanita itu untuk mengangkatnya dengan skill magic setinggi yang ia bisa. Awalnya Asela merasa takut karena jika ia gagal, maka Hanan akan jatuh dari ketinggian. Akan tetapi Hanan menjelaskan kalau dirinya tidak akan mati hanya karena jatuh dari atas sana. Tanpa berlama-lama, Asela pun mengarahkan skill telekinesisnya kepada Hanan. Dalam sekejap saja, Hanan kini telah berada di atas seakan-akan terbang di udara. Hanan merasakan perasaan yang sama saat dia bertarung melawan titan raksasa di kehidupan sebelumnya. Kekuatan itulah yang sangat membantunya dalam menyerang musuh. Telekinesis adalah kemampuan langka di antara para mage. Asela akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Hanan saat pertarungan melawan titan nantinya. Hanan kemudian mencoba melakukan sesuatu. Ia turun dari atas sana dengan memotong mana milik Asela. Anehnya, Hanan bisa memotong aliran kekuatan magic itu dan mendarat dengan baik di hadapan Asela. Hanan berpikir, mungkin itulah juga yang menjadi alasan kenapa pedangnya bisa menebas dan melukai para titan di kehidupannya sebelumnya. Hanan melemparkan tas dan meminta Asela untuk pergi mengikutinya. Hanan menjelaskan kalau mereka berdua akan melakukan sesuatu sebelum bulannya menghilang. Hanan mengajak Asela untuk ikut ke Akademi Pilion bersamanya. Asela begitu gugup karena di akademi itu isinya adalah orang-orang elit dan berbakat. Terjadi pembicaraan di antara mereka. Hanan menjelaskan kalau Asela harus menjadi orang yang sangat kuat dan percaya diri, karena Asela mempunyai potensi yang sangat hebat di dalam dirinya. Jangan sampai kau menyesali sesuatu yang tidak kau perjuangkan saat ini di kemudian hari, ucap Hanan kepada Asela. Untuk menguji keberanian Asela, mereka kemudian melihat sesuatu yang ada di sana. Lawan terbaik untuk mengeluarkan kemampuan Asela dengan melawan monster goblin. Ada beberapa goblin yang sedang beristirahat di sana. Lihatlah betapa tegangnya Asela melihat monster itu. Sedangkan Hanan malah tertawa di sampingnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya.
Sungguh cerita ini sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Apakah patut dan layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja cerita manhwa ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.